Nama saya Muhammad Nur Farid Fadilah. Di sini saya akan sedikit menjabarkan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Keahliannya dalam membentuk peradaban Islam terlihat sangat kuat dengan perpaduan kebudayaan dan adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat. Pengaruh dan warisan Sunan Gunung Jati masih terasa hingga saat ini, baik dalam bidang agama, budaya, dan seni yang ada di Indonesia. Salah satu cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah melalui pendirian pesantren dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Pesantren tersebut yang akan menjadi pusat pengembangan ilmu agama, seni, dan budaya Islam, serta menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan pada masanya. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang toleran dan penuh dengan kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Beliau sangat memahami budaya dan adat istiadat masyarakat di Provinsi Jawa Barat, sehingga dakwahnya dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat tanpa merusak adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulunya. Dalam pembentukan kader dai, Sunan Gunung Jati sangat sabar untuk mendidik dan mengayomi para santrinya yang sangat awam terhadap ilmu agama. Tidak heran apabila proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menggunakan metode dakwah dengan cara berdialog dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan agama setempat. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan pemikiran masyarakat sebelum memberikan pengajaran tentang agama Islam. Dalam dakwanya, Sunan Gunung Jati menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat dan memberikan contoh-contoh bukti nyata tentang ajaran Islam yang bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut, Sunan Gunung Jati berhasil membawa banyak masyarakat Jawa Barat memeluk agama Islam dan menjadi umat Islam yang taat terhadap agama. Pesantren yang didirikannya juga menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal di Jawa Barat, sehingga menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan Islam yang memperkaya peradaban Islam di Indonesia pada era Sunan Gunung Jati. Secara keseluruhan, dakwah Sunan Gunung Jati bisa dianggap sebagai model dakwah yang bijaksana, toleran, dan adaptif terhadap keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat dakwah Islam di Indonesia dan menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dari kebudayaan dan adat istiadat di negara Indonesia. Sunan Gunung Jati memberikan banyak manfaat sosial, seperti mengemukakan rasa toleransi yang tinggi dan rasa keadilan kepada masyarakat, di mana yang dulunya masyarakat kelas bawah susah untuk mendapatkan dan memperdalam ilmu agama, dengan dipimpinnya Sunan Gunung Jati, kini
rasa untuk memperdalam ilmu agama menjadi dipermudah, dan mereka boleh untuk melakukan dakwah kepada masyarakat lainnya tanpa biaya apapun. Posisinya sebagai seorang pemimpin ulama membuatnya mendapat gelar waliullah. Kapasitasnya sebagai seorang penguasa, beliau memperoleh gelar Sayyidin Panatagama yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai seorang raja, wakil Tuhan di dunia. Demikianlah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi di tanah Jawa, khususnya di tanah Jawa Barat. Tentunya masih ada banyak lagi metode yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam melakukan aktivitas dakwanya. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.